Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Nah, pada kali ini saya akan membahas kepada teman-teman semuanya. Di sini masih terkait P3K tahun 2025 ya, teman-teman ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, teman-teman ya. Jadi ini khusus untuk paruh waktu, yang mana bahwa baru-baru ini sudah terbit ya keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, teman-teman ya. Di sini pada nomor 16 tahun 2025. Jadi sebelumnya buat teman-teman jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Langsung saja saya scroll terlebih dahulu di bawah ini. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu tentang memutuskan ya, teman-teman ya. Di sini ada yang pertama yang bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di sini disebutkan adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja ya, dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran di instansi pemerintah. Nah, di sini dijelaskan yang bahwa untuk P3K paruh waktu adalah ASN, teman-teman ya, dan di sini diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan diberikan upah sesuai dengan adanya anggaran pada instansi pemerintah ya, teman-teman ya. Kemudian saya lanjutkan yang kedua di sini untuk pengadaan pada P3K paruh waktu ini dilaksanakan ya dalam rangka apa ya? Misalnya saya sebutkan satu persatu di sini. Yang pertama, adanya pengadaan P3K paruh waktu ini yang pertama untuk penyelesaian pendataan pegawai non ASN ya. Nah, di sini yang kedua untuk pemenuhan kebutuhan ASN juga, teman-teman ya, di instansi pemerintah, teman-teman. Kemudian yang C yang ketiga, memperjelas status pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN, teman-teman ya. Jadi di sini disebut juga untuk memperjelas status ya. Jadi status non ASN, pegawai non ASN di sini untuk mengisi jabatan, teman-teman, mengisi jabatannya ASN, teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini untuk peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, teman-teman. Kemudian di sini ada juga, jadi di sini untuk mengisi pada P3K paruh waktu ini, teman-teman ya, disebutkan juga pada poin ketiga ini. Yang pertama, teman-teman ya, jadi yang dapat mengisi pada P3K paruh waktu ini ada beberapa jabatan, teman-teman ya. Jadi di sini disebutkan yang pertama untuk jabatan guru dan tenaga kependidikan juga ikut dalam P3K paruh waktu untuk pengadaan mengisi kebutuhan ini, teman-teman ya. Yang kedua, tenaga kesehatan juga termasuk, kemudian tenaga teknis, teman-teman di sini ya. Dan ya, kemudian pengelola umum operasional, operator layanan operasional juga, kemudian pengelola layanan operasional, kemudian yang terakhir penata layanan operasional, teman-teman bisa lihat pada keputusan ini, teman-teman ya. Kemudian di sini yang keempat ya, poin keempat disebutkan juga. Jadi di sini pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan apa, teman-teman ya? Jadi di sini berdasarkan hasil seleksi kemarin, teman-teman ya. Hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Nah, jadi yang mengikuti seleksi ASN pada tahun anggaran 2024 di sini termasuk, teman-teman ya. Kemudian pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdata dalam pangkalan database.
pegawai non ASN, jadi Badan Kepegawaian Negara BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini juga disebutkan ya bahwa jadi untuk P3K paruh waktu ini dilaksanakan bagi ya teman-teman, bagi pegawai yang terdata dalam database PKN teman-teman ya. Jadi ada ketentuannya, kita bisa lihat di bawah ini apa saja ketentuannya. Di sini ada dua ketentuannya teman-teman. Yang pertama ketentuannya yaitu kita telah mengikuti seleksi CPNS teman-teman. Setelah mengikuti CPNS pada tahun anggaran 2024. Namun di sini dijelaskan yang tidak lulus teman-teman. Nah, kemudian yang kedua telah mengikuti P3K teman-teman ya. Seluruh tahapan dari administrasi sampai ke tahap ujian teman-teman ya. Di sini juga pada tahun 2024. Namun di sini dijelaskan tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan karena jumlah kuota formasinya sudah terpenuhi teman-teman ya. Jadi inilah dua poin penting yang harus kita ketahui supaya kita masuk ke P3K paruh waktu atau tidak teman-teman ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi di sini pada poin ke-6, jadi status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan ya teman-teman ya sebagai pegawai pada instansi pemerintah. Jadi ditetapkan kepada pegawai di instansi pemerintah teman-teman, dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN teman-teman. Nah, saya lanjutkan lagi di sini. Ada tahapan juga yang ke-7, kita teman-teman bisa baca-baca pada keputusan ini teman-teman ya. Langsung saja saya scroll ke bawah lagi ya. Nah, di sini yang poin ke-9 teman-teman ya. Poin yang ke-9 di sini dijelaskan yang bahwa PPK ya teman-teman ya dapat memberikan kuasa untuk mengangkat teman-teman ya P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Jadi di sini PPK yang memberikan kuasa untuk pengangkatan P3K paruh waktu teman-teman. Nah, kemudian saya lihat di sini. Saya scroll lagi ya ke bawah teman-teman ya. Jadi di sini juga ada yang perlu saya bahas kepada teman-teman. Nah, di sini ada poin ke-13 ya teman-teman ya. Di sini ada masa kerja teman-teman atau masa perjanjian kerja ya. Di sini P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Nah, untuk masa perjanjian kerja P3K paruh waktu di sini 1 tahun teman-teman ya. Setiap 1 tahun yang dituangkan teman-teman dalam perjanjian kerja nanti sampai dengan diangkat menjadi P3K teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada ke-14 ya, poinnya PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K untuk paruh waktu teman-teman. Yang menetapkan jam kerja di sini teman-teman PPK teman-teman ya, sesuai dengan ketersediaan anggaran. Jadi juga sesuai dengan anggaran. Jika anggaran memadai, maka untuk jam kerjanya disesuaikan dengan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Jadi karakteristik pekerjaan itu sesuai dengan apa saja yang pekerjaan yang dapat dilakukan teman-teman ya. Kemudian di sini juga untuk pada poin ke-16 untuk P3K paruh waktu juga melakukan perencanaan kinerja sebenarnya ya, untuk menyusun sasaran kinerja pegawai ya. Jadi juga untuk membuat atau melakukan di sini SKP teman-teman ya, sesuai target dalam perjanjian kerja. Jadi untuk P3K paruh waktu teman-teman. Nah, kemudian juga di sini evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu juga dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi juga teman-teman ya. Kemudian
untuk di sini juga dijelaskan untuk upahnya teman-teman ya. Untuk upahnya pada ke-19 teman-teman ya, poin ke-19 P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit ya. Di sini ada aturannya, paling sedikit diberikan upah kepada P3K paruh waktu itu sesuai ya teman-teman ya dengan besaran yang diterima pada saat menjadi pegawai non ASN. Nah, atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, di sini dijelaskan yang bahwa untuk upahnya di sini paling sedikit ya. Berarti bisa jadi misalnya sesuai dengan besaran yang diterima pada saat pegawai non ASN. Nah, misalnya teman-teman kemarin mendapatkan honor atau upah yang diterima saat bekerja menjadi pegawai non ASN, teman-teman, misalnya di sini 2 juta ya, berarti yang paling bisa diberikan untuk P3K paruh waktu untuk upahnya sesuai dengan teman-teman dapatkan pada saat menjadi pegawai non ASN. Dan di sini juga disebutkan atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, misalnya dengan upah minimum di wilayah setempat atau di wilayah kita, jadi di sini juga disesuaikan, bisa disesuaikan. Nah, di sini teman-teman ya. Kemudian kita bisa baca juga di sini teman-teman ya, pada poin ke-20 sumber dananya teman-teman ya. Jadi sumber pendanaan untuk upah ini ya teman-teman ya, jadi dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi berasal selain dari belanja pegawai teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pahami untuk pendanaan dari P3K untuk P3K ini teman-teman, P3K paruh waktu. Nah, kemudian saya melanjutkan yang penting saja yang akan saya jelaskan, yang untuk teman-teman bisa ketahui di sini. Yang ke poin ke-24 di sini ketentuan pemberhentian untuk P3K paruh waktu. Jadi juga disebutkan di sini misalnya kenapa diberhentikan, misalnya kita menjadi P3K paruh waktu. Nah, yang pertama kita sudah diangkat menjadi P3K. Di sini yang dimaksud kita diangkat menjadi P3K atau CPNS, yaitu kita misalnya dari P3K paruh waktu kita diangkat menjadi P3K penuh lah, P3K penuh langsung, tapi tidak disebutkan di sini, ditulis P3K penuh waktu. Ini langsung disebutkan yaitu P3K saja teman-teman ya, atau CPNS, maka kita diberhentikan pada P3K paruh waktu ini. Kemudian yang selanjutnya ada pengunduran diri, meninggal dunia dan lainnya. Di sini bisa teman-teman cek ya. Kemudian di sini juga dijelaskan ya, dalam hal P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Nah, kemudian yang dapat dilakukan atau pengangkatan P3K paruh waktu di sini cuma hanya dilakukan untuk penataan pegawai non ASN teman-teman ya, melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Nah, di sini pada poin ke-27 pengangkatan P3K misalnya diangkat menjadi P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non ASN teman-teman ya. Jadi di sini melalui pengadaan ASN seperti kemarin teman-teman ya. Jadi teman-teman harus selesaikan semua tahapannya sesuai dengan aturan yang berlaku teman-teman. Kemudian di sini jika teman-teman ya ada yang bertanya yang bahwa jadi bagaimana proses selanjutnya untuk kita bisa jadi P3K paruh waktu, dan kita harus menunggu sampai kapan, nah gitu ya teman-teman ya. Di sini pada poin ke-29
pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 ya, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Nah, ada tahapannya teman-teman ya. Teman-teman bisa pahami di sini. Yang pertama, tahapan pertama yang bahwa PPK mengusulkan rincian kebutuhan teman-teman ya, P3K kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi kita tunggu untuk pengusulan rincian kebutuhan teman-teman ya. PPK yang mengusulkan teman-teman. Kemudian nanti untuk Menteri Menpan RB menetapkan teman-teman ya, akan menetapkan rincian kebutuhan P3K pada setiap instansi pemerintah teman-teman. Nah, kemudian rincian kebutuhan P3K terdiri atas kebutuhan jumlahnya berapa, kemudian jenis jabatannya apa, kemudian untuk ijazahnya, kualifikasi pendidikan apa, kemudian di penempatannya di mana teman-teman. Di sini juga dijelaskan ya. Kemudian di sini PPK mengusulkan perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K dari Menpan RB teman-teman. Nah, kemudian di sini Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis ya. Di sini perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K teman-teman. Jadi Kepala BKN yang menetapkan teman-teman dalam untuk pertimbangan teknis pada perubahan status P3K paruh waktu ini teman-teman ya, menjadi P3K penuh ya teman-teman ya. Kemudian di sini PPK menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan perundang-undangan teman-teman ya, peraturan perundang-undangan. Nah, berarti PPK yang menetapkan untuk pengangkatan P3K sesuai dengan aturan teman-teman ya. Nah, begitulah informasi yang dapat info penting sampaikan. Tetap semangat buat teman-teman yang sedang menunggu informasi kapan ya, dan teman-teman mencari informasi. Semoga ya buat teman-teman semuanya sukses dalam hal ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari info penting.